Halo pemirsa. Balik lagi di Bukan. ada di lagi. Seneng Masih bersama gue Windy. Awi dan Erik di sini. Ini program apa aja boleh apa Iya, aja nggak boleh. apa-apa, Ngapain aja boleh ini? Tahu di sini udah salah jalan lagi dia. Ya udah pemirsa, walaupun ada Erik di sini kita tetap akan menemani kalian selama 1 jam. Ya, dengan perbincangan-perbincangan yang inspiratif, inovatif dan Aktual. Bener nggak? Bener dong, kan harus aktual. Kita kan di sini no gosip, nggak ada gosip-gosip. itu acara lain Oh, iya, lagi. beda ya, beda. Nggak apa-apa. Nah, kita akan pastinya Apa? akan mendatangkan narasumber. Kita Ya. akan berbincang-bincang tentunya dengan kayak entrepreneur. Kali ini entrepreneur kita kasih gue Iya, dong ke ini. pemirsa kita Tadi kedatangan Erik apa? udah Tulisannya bilang. kayaknya itu Tadi- dilarang pipis ini ya? Iya, punya lu dilarang parkir. Ya, Oh. kita kedatangan Dilarang itu stop. Ini, ya pokoknya buat ini. pengusaha yang bikin dilarang-dilarang Nah, itu. di sini tuh Nggak, di dua bukan. ini ada tulisan pemirsa, tapi Tapi kepo nanti. nggak? Tulisan apa itu? Apa? Nah, kalau kepo kita lihat dulu nih videonya. Ini dia. Ini dia. Ya, itu dia. Ternyata ini. bukan, ini dia. Ah, Nah, it's itu tadi salmon kita time. udah Naik ketahuan. kapal salmon. Nah, kita akan ngomong-ngomong sama empe-empe. Bukan. Bukan. Ngomong pempek Gimana, Mas? Ngomongin empe-empe. Ngomongin maksudnya. pempek. Dan kita Ya. sudah kedatangan Owner dari Empe-empe Salmon You. pempek salmon. Kok jadi you? Maaf. Pempek salmon pig. Nah, halo. Ada. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu? Yap. Ya, halo, selamat sore. Nama saya Esko Hernando. Saya owner Pempek Salmon Pig dari Pantai Indah Kapuk. Oke, panggilannya Esko aja nih. Panggilannya Esko aja. Oke. Kita tadi mau ngobrol sama pempek. Bukan. Enggak, capek. Di sini juga udah ada pemirsa dan sekarang Iya, wanginya udah lihat. enak banget. Waduh, udah wangi banget ya pokoknya. Halo pempek, apa kabar? Udah lapar ya nih. Nah, Kita mau tanya dulu. Esko sendiri latar belakangnya apa nih untuk membuka ini Bisnis ini. bisnis ini? Gitu. Iya, sebenarnya ide ini udah muncul dari tahun 2011 ya, sejak saya baru nikah sama istri saya. Dulu kan istri saya waktu masih pacaran itu suka bikinin saya pempek. Terus ya saya cukup suka dengan pempek. Terus saya pikir kenapa kita nggak coba bikin pakai salmon ya gitu. Terus dia bilang mana bisa, pempek belum tentu bisa pakai salmon kan gitu. Memang ketika kita coba emang nggak bisa, dan ya ada cerita panjangnya, nanti kita lanjutin di situ gitu. Jadi setelah itu 2011 itu masih baru sekedar ide aja, belum sempat realisasi gitu. Jadi tahun ini baru sempat realisasi gitu. Kalau tahun ini berarti pempek salmon pig ini berdiri sejak tahun ini. Maret, iya, 11 Maret 2015. Iya. 2015. Nah, sekarang kesibukan Esko sendiri apakah menjalani bisnis ini aja atau ada yang lain? Iya, saya sambil jalan bisnis ini juga, cukup full time juga di sini, dan saya sambil nerusin usaha orang tua juga sih. Jadi emang berbisnis dan baik semuanya ya. Sebenarnya memang dari dulu emang keinginannya emang pengen jadi pebisnis atau Memang, saya lebih suka dunia entrepreneurship sih. lebih bebas ya? Saya lebih suka dunia seperti itu ya. Lebih bebas. Terus, ayo boleh silakan. Kalau latar belakang pendidikan nih, Latar sesuai belakang nggak sih pendidikan sama- saya cukup sesuai. Saya ngambil S1 Administrasi Bisnis cocok. di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Atmajaya, Jakarta ya. Katanya tadi udah ngobrol-ngobrol di belakang juga sempat jadi dosen di bisnis. Jadi
mungkin Memang menjalankan udah bisnis ini ditakdirkan. kayak Businessman. gampang lah. Ya, Amin. Nah, terus kenapa namanya pempek Salmon Peak? Iya, pempek Salmon Peak dulu kita bingung mau cari nama apa ya gitu. Jadi saya pikir mesti ada ciri khasnya ya, maksudnya kita kan kandangnya di Pantai Indah Kapuk. Iya, jadi kita main kandang dulu aja deh. Pempek Salmon Peak, iya. Kalau misalnya Nanti buka cabang gitu. Nanti buka cabang pun kita akan pakai nama Pempek Salmon Peak, ya. Karena awalnya kita mulai online dari situ dan kemudian sudah terdaftar juga di Dirjen Haki gitu, di hak atas kekayaan intelektual ya, bahwa ini menggunakan nama Pempek Salmon Peak seperti itu. Karena nggak boleh pakai nama Pempek Salmon aja. Seperti itu. Nah sebelumnya nih, sebelum berbisnis pempek ini, sebelumnya pernah ada bisnis lain nggak? Pernah, dulu saya pernah buka minuman itu semacam konsepnya cappuccino bubble drink di Season City. Cuma waktu itu ya jujur kita sempat jatuh juga, ya namanya bisnis pasti ada jatuh bangun ya gitu. Jadi waktu itu sebenarnya tahun 2015 mau lanjutin, cuma kita belum ketemu lokasi yang pas gitu. Jadi kita coba sambil jalanin ini deh gitu. Ini lebih bisa main online kan gitu. Nah, untuk apa ya, kayak membangun bisnis ini pempek Salmon Peak ini, modal yang dibutuhkan cukup banyak nggak sih? Apalagi salmon kan tuh. Iya, salmon. Salmon kan udah itu Identik mahal. dengan Manyun mahal gitu ya. Iya betul. Iya betul. Sebenarnya modalnya cukup banyak sih dari peralatan-peralatannya. Cuma kita belajar untuk melakukan bisnis itu dari yang low cost aja ya gitu. Jadi kita mulanya yang start small dulu aja, pelan-pelan. Apa yang perlu kita beli gitu. Tapi apa yang belum perlu kita beli nanti dulu aja gitu. Kita pakai sesuai dengan kapasitas yang kita perlukan dulu aja. Nah ini tadi kan Kepo kan dibilang sulit kalau salmon. Nah terus kenapa jadi tetap di gaspol buat bikin pempek salmon? Iya, itu dia. Makanya kita suka sounding-sounding di Instagram kita, di Facebook kita, kalau kita itu pempek revolution gitu. Jadi kita Pertama yang kalinya. merevolusi pempek gitu, yang pertama di Indonesia. Karena salmon itu sebenarnya agak sulit untuk dijadikan pempek. Bahkan kita beberapa kali pun, ya beberapa tahun juga gagal juga untuk mencoba itu. Sampai akhirnya kita menemukan secret recipe kita sendiri untuk kita olah dan kita bentuk sebagai pempek. Kita jual sebagai pempek. Gitu. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana orang-orang itu bisa menikmati salmon itu dengan cara yang berbeda. Gitu. Biasa mereka bisa makan kan dengan kita tahu apa sushi. Iya, sushi. Kali ini kita Digoreng. bikin sebagai pempek. Mungkin aja nanti ada bentuk-bentuk lainnya, saya nggak tahu kan. Gitu. Makin penasaran rasanya Makin ya. penasaran nih. Apakah emang rasanya tuh salmon Iya. banget Salmon kah? dan Terus bingit. teksturnya apakah sama dengan pempek yang Yang lain gitu? Pada umumnya. Iya, kalau dari testimoni saya ambil dari testimoni Iya. customer aja ya, gitu. Jadi mereka bilang salmonnya berasa dan mereka sangat suka serta teksturnya itu sangat halus gitu, sangat berbeda dengan kalau kita makan pempek biasa gitu. Dan ya, itu berdasarkan customer dari yang orang-orang yang dewasa, remaja sampai dewasa gitu. Sementara ya kita nggak bisa pungkiri juga bahwa orang-orang tua lebih bilang bahwa tenggiri is the best gitu, karena memang pempek tenggiri ya kita nggak pungkiri juga bahwa pada awalnya si pempek itu pempek orang itu si ape-ape itu menemukan pertama kali kan dari ikan tenggiri ya. Sementara kita ini kan newcomers gitu, makanya kita bilang kita ini pempek revolution seperti itu. Karena tenggiri mungkin agak lebih berbau kali ya. Lebih baunya lebih terasa. Tapi kan kalau salmon rasanya yang berasa gitu ya. Nah, nah, ada hambatan sendiri nggak sih pertama kalinya membangun bisnis Iya dari ini? bulan Maret berarti ya. Udah ya. Ya hambatan sih banyak ya. Dulu kita mulai main dari ruko kan, dari online. Pertama kali kita launching dari sosial media dulu gitu. Terus ya saya turun tangan juga bagi brosur ke sono sini. Ya awalnya orang heran gitu. Banyak juga kerabat-kerabat dekat mungkin yang menertawakan juga atau apa. Tapi saya tetap keep moving aja gitu, bahwa pempek salmon, orang bingung pempek salmon. Apaan ini gitu. Mahal mungkin atau apa gitu. Ya kalau dibilang mahal mungkin belum juga sih, karena kan masih premium kan gitu. Tapi sejauh ini sih hambatan itu teratasi semuanya, mulai dari online semuanya. Bahkan sekarang kita udah kirim keluar kota kok. Berarti pertama kali bisnis ini buka dalam bentuk online dulu? Iya, waktu itu online dan di ruko. Waktu itu kita baru masuk di Ruko Manyar. Sekarang kita udah ada di Tea Time Cafe di Pluit Village, sama masuk ke Jakarta Pusat Buah Segar Pantai Indah Kapuk. Nanti mau nyusul outlet retail lainnya atau ke mall juga. Wah, itu dia. Jadi bisa mencari Doain lebih aja. dekat Lebih dekat. dekat lagi. Nah, kita akan berbincang lebih dalam Mau nyobain lagi. juga nih, udah gak sabar. Belum. Belum, ya. Nanti. Akan. Iya, tapi kita akan jeda dulu nih. Yap. Setelah pariwara berikut ini tetap di Bu. Tan.
Halo Mirza. Baik lagi Dira. Bu, Tan. Ya masih Masih ngobrol-ngobrol sama pempek salmon. owner dari Pempek Salmon Pik. Tadi Bukan lu langsung pempeknya. tadi Halo, gue pempek. dibilang salah, lu Oh, sendiri iya. sekarang salah. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol lagi bersama Sama ownernya lah. Esko, bener kan? Betul. Nah, oke, kita langsung ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Untuk target pasar dari empek-empek Salmon Pik ini siapa? Iya, target pasar kita itu sebenarnya 60% itu lebih kepada orang-orang usia remaja sampai dewasa ya. Jadi mereka yang berusia 22 tahun sampai 45 tahun ke atas gitu. Sementara 30%-nya lagi untuk yang 17 tahun ke bawah dari usia 4 tahun. Sementara 10%-nya lagi itu saya kategorikan itu untuk usia di atas 50 tahun gitu. Jelas ada persen-persenannya ya. Nah, terus mau nanya soal ciri khas nih. Sini kan selain salmon ada nggak ciri khas lain dengan pempek? Dengan pempek yang lain, ciri khas yang Ciri membedakan lah dengan pempek yang lain. Yang membedakan adalah biasa kalau kita bazar itu mereka suka lihat, pempeknya orange ya, lucu, pinky gitu. Iya, Jadi soalnya warna pempeknya itu kalau Warna jadi itu oranye. Oren. Oren kan Kalau keping-pingan kalau gitu. itu tuh putih ya? Keping-pingan iya. Kalau Kalau biasa yang kan biasa warnanya itu putih. putih gitu. Kita punya lebih ke pinky-pinky. Nanti kalau dalamnya dagingnya dibuka dikit, kelihatan lebih pink-pink lagi seperti itu. Pink atau orange gitu, orange ke pink-pingan. Peach gitulah. Iya seperti Sama itu. ada apa namanya itu? Yang apa kuahnya ya? Cuka. Cuka, oh ya, Ya, cuka sih. Cukanya itu ada dua Macam rasa. betul. Ada Ada apa tuh? manis dan pedas. Manis Iya. dan pedas. Karena itu untuk ada juga orang yang suka manis Ada mungkin ya. yang suka pedas. Betul. Sangat Nah, nyata. ngomong-ngomongin soal jenis pempeknya nih. Oh, Jenis iya. pempek kan kita tahu banyak nih, ada pempek isi telur, isi masa Itu- lalu. Itu sama kayak di Ilah. sini nih. Nah, Kayak di jadi sini. pempeknya apa aja tuh? Kapal. Iya, ada Naik jenis-jenis kapal ada selam. jenis pempek apa? Iya, kita punya satu namanya kapal salmon yang pertama itu yang Oh, gede. ini nih. Oh iya, Kapal salmon ya, mungkin orang familiarnya dengan kapal selam, tapi kalau kita kasih nama kapal salmon, ya. Terus kemudian kita punya panjang besar juga yang orang-orang tahu sebagai lenjer besar. Kita punya telur kecil juga yang seperti kapal salmon tapi versi kecilnya. Kita punya panjang kecil dan kita punya keriting. Sementara baru 5 item, kita masih punya beberapa produk lagi kita belum keluarin kayak pempek salmon suki, salmon tofu, salmon tekwan, salmon bulat, ya kita belum keluarin semua ya. Sementara baru 5 item dulu aja. Oke. Nah, ini kalau masalah logo, masalah logo. Masalah Nah, itu logo. emang Masalah banget emang buat soalnya. soalnya ikan itu kan Nemo itu kan. Iya, ikan Nemo. betul. Nemo. Nah, itu kenapa emang itu logonya atau? Iya, jadi waktu itu saya ketemu seorang desainer. Waktu itu saya suruh cari dia gambar ikan gitu, ikan salmon. Dia nggak ketemu ikan salmon. Dia bilang, Pak, ikan salmon kalau saya taruh di sini jelek-jelek semua. Karena memang si salmon itu memang rupanya sedikit buruk gitu. Jadi ya udah saya kasih ini aja ya. Tapi saya bilang lucu-lucu juga ya. Ini sebenarnya cuma lucu-lucuan aja sih, bukannya logo saya gitu. Jadi hanya sekedar buat fun aja gitu. Jadi Daripada kalau tulisan logo aja. aslinya cuman ini doang ya? cuma Iya, kayak pempek tulisan salmon pik salmon seperti doang. ini. Iya. Nah tadi mau ngomongin yang targetnya itu, dan itu kan ada anak kecil. Nah apa ya, bisa untuk dinikmati untuk anak kecil, apakah tidak berbahaya untuk goreng-gorengan? Bisa sih, anak-anak kecil sangat suka dengan produk kita. Sebenarnya produk kita ini homemade ya, kita nggak pakai pengawet atau kimia apapun. Makanya kita nggak bisa tahan lama. Kalau di kulkas itu pun cuma bisa tahan 2 hari. Kalau di freezer cuma bisa tahan 2 minggu. Karena kita benar-benar homemade dan kita melalui proses yang higienis. Karena istri saya memang dia kan yang pembuatnya kan memang dia orangnya cukup higienis. Sangat Tapi higienis ya. emang kalau yang dibuat homemade tuh pasti apa ya, Higienis, kayak lebih bersih. lebih apa ya, Kayak nggak masakan takut. nenek. Iya. masakan nenek. Mama Terus, juga gitu kan. sejauh ini yang disukain customer tuh pempek jenis apaan? Iya. Pempek kapal salmon sama panjang besar sih. Kita kalau bazar selalu kapal salmon sama panjang besar itu jadi favorit rebutan orang nih. Iya, soalnya kapal salmon. Nah, nggak kepikiran nggak kalau misalnya telurnya itu diganti jadi telur salmon, telur Telur ikan. salmon. Tambah mahal nanti. Tambah mahal. Saya kan Ntar pada telurnya kabur. Iya, pada kabur sih. Pada kabur. Oke, kita bahas foto dulu. Tadi mau nanya sih sebenarnya. Oke, tapi kita bahas foto Mana? dulu nih. Kita udah curi-curi. Sebelah. Mana. Nah, ini adalah Oh, ini apa nih?
Iya. Itu tadi yang isi telur berarti Itu ya? yang kapal salmon, yang di bawah itu, yang bawah sebelah kiri itu kapal salmon. Setelah dipotong-potong, kelihatan ya. Itu juga yang di atas kiri itu kapal salmon juga. Pas di belek itu kelihatan merahnya. Oh. Jadi itu Nah itu betul. tuh yang dibilang Itu tuh pink-pink yang gitu, kayak pink-pink pink itu tuh. gitu. Pink-pink seperti itu, iya. Itu juga yang kanan bawah ada keritingnya tuh ya? Iya aku udah betul, kepotong. ada keriting, ada panjang Nah, kecil ngomongin juga. soal logonya tuh yang itu tuh berarti. Ya, Nah, berarti emang logonya logonya PMP beneran yang Salmon ini Peak ya? Iya, logonya seperti itu. Oke, Nggak pakai ikan. Nexo. Next. Nah, ini Ini dia. belum digoreng kayaknya ya? Iya, Belum belum. digoreng? Ini masih yang baru jadi. Jadi yang sebelah kiri atas itu adalah panjang besar. Sebelah kanan itu kapal salmon, sebelah kiri bawah itu keriting dan panjang kecil. Sebelah kanan bawah itu kapal salmon dan ada keriting, panjang kecil, telur kecil. Iya. Nah, ini tuh bisa dinikmati nggak kalau misalnya kan ada tuh yang direbus sama digoreng. Ini Bisa, direbus juga. iya bisa direbus juga, dikukus. Kadang-kadang kita kalau di bazar juga ada yang mau Minta gitu ya? direbus, iya. Cuma banyak kendala sih. Kadang-kadang mereka itu tergantung suka salmon apa enggak ya gitu. Karena salmon pada dasarnya memang amis, gitu. Karena kalau nggak amis bukan salmon. Kalau direbus atau dikukus itu wangi salmonnya itu lebih berasa gitu. Buat yang suka salmon sih suka Itu banget. suka banget kalau misalnya Iya, gitu. Tapi seperti kalau itu yang sih. buat masih awam gitu mungkin. Masih awam mungkin lebih baik digoreng Digoreng. kali ya, gitu. Jadi mereka bisa beradaptasi gitu. Nah, tadi kalau yang kotakan itu tuh kalau pengiriman emang kayak gitu, itu yang ada di kanan bawah, itu emang seperti itu. Emang kalau pas Bukan, ini waktu itu kita lagi ada buat acara arisan, jadi kita pakai kotak mika seperti itu. Oh, arisan. Iya, buat arisan di Pantai Nakapuk, iya. Oh, Kita iya. kalau pengiriman keluar kota kita selalu vakum dan frozen ya. Oh. Saya belum kirim fotonya mungkin ya. Kalau saya lupa kali ya. Oke, next. Jadi Next. Jadi nggak ada kedap udara gitu ya? iya, Jadi- di vakum dan frozen. Kita pernah kirim, kita pakai yang 1 hari sampai. Jadi kita kirim malam-malam, besok siang udah nyampe di rumah si customernya. Iya. Nah, tadi ada itu. Tadi ada foto-foto. pas event ya? Nah, Iya, ini pas event-event Pas itu ada Abang Gojek ya? Kate Agustin, Clarissa, iya terus ada Abang Gojek juga. ada itu banyak kali ya yang suka lagi event terus habis itu Iya, ada yang pesen. Ada yang pesen. Waktu itu dari apartemen Senayan ya, terus diambil. Terus itu ada blogger-blogger juga, blogger-blogger terbaik di Jakarta. Kayak kita lihat nyobain lah ya soal foto. sebelah kiri bawah. Iya, waktu itu kebetulan pas di Grand Indonesia itu ada food tasting dari food blogger ya. Jadi mereka ngambil dan kita dapat penghargaan blogger recommended juga. Ya. Wow. Oke, next. Ada lagi? Nah, ini juga pas event. Iya, itu waktu event di Lipo Mall Puri. Ya, biasa Semuanya kalau di Lipo Mall. enggak sih, ini pas lagi di Lipo Mall Puri. Yang kalau yang tadi kan di Grand Indonesia. Ini pas di Lipo Mall Puri. Ya, biasanya memang seperti inilah antriannya kalau di booth kita. Iya. Ngantrinya biasanya berapa banyak tuh? Ngantrinya Panjang. Waduh, saya itu kurang kayak tahu panjang-panjangnya juga sih. 3 kilometer gitu. Macet itu mah. Soalnya kadang-kadang kan saya yang jaga, jadi saya kurang sempat buat foto-foto ini ya. Ini pas kebetulan saya lagi dari luar, ada saya foto aja. Tapi kalau Nggak bisa misalnya capture semuanya sih. kalau event kita emang masih megang sendiri ya? Iya, saya pegang sendiri rata-rata. Kita soalnya baru rekrut marketing baru bulan ini juga. Kita udah punya marketing juga, iya. Oke, tadi ada lagi nggak fotonya? Ada lagi. Next. Nah, ini. Ya, itu waktu event kita di Pluit Village waktu itu dari acara-acara mahasiswa. Kita jadi tenan di situ buat acara dance. Kalau di event gitu langsung digoreng. Event itu langsung digoreng. Kita pakai fryer biasa. Atau kalau lokasinya memang memungkinkan kita untuk pakai kompor gas, kita pakai kompor gas. Ya, tapi kalau nggak bisa kita pakai deep fryer ya. Jadi tergantung situasinya sih. Jadi karena harus menunggu dulu ya, menunggu digoreng itu pasti aduh lama kayak Iyalah. gitu kayak Iya. aduh mau cepet-cepet Nah kan kayak tadi mau kan makan gitu. ngomongin event ya, emang sejauh ini udah ngikutin event apa ya sih Pepe Salmon? Kita ikut event itu dari pertama kali buka ya, dari 6 bulan yang lalu. Kita ikut di Pantai Nakapuk waktu itu pertama kali, terus kemudian kita ke Lipo Mall Puri, kita ke Pluit Village, terus masih berputar di sekitar situ sih. Lipo Mall Puri lagi, Pantai Nakapuk lagi, Grand Indonesia lagi, Pantai Nakapuk lagi ya. Kita belum sempat ke daerah yang lain ya, karena memang target market kita masih di daerah situ dulu. Iya. Sejauh ini dengan banyak orang yang coba, ada nggak orang yang request yang aneh-aneh lagi, yang lebih aneh lagi? Dibakar dong gitu. Ya atau Bakar, iya. Memang sih ada yang banyak yang request sih, banyak masukan gitu. Terus ada juga yang nungguin yang menu kita yang masih coming soon tuh, kayak pempek salmon tekwan gitu. Cuma
Soalnya masalahnya belum ada yang ngerjainnya sih kalau pas bazar gitu dengan kerumunan-kerumunan seperti itu ya, takut nggak kepegang aja sih ya. Ntar mungkin kalau kita udah punya store-nya yang lebih gede lagi baru gitu. Nanti Doain ada aja. yang minta gitu, tolong bisa, aduh muncrat banget, bisa nggak diganti jadi ikan sapu-sapu? Pempek ikan teri gimana? Nah, untuk kita masuk ke bahan-bahannya nih. Untuk cari bahan-bahannya sendiri agak ada kesulitan nggak sih? Untuk salmonnya mungkin? Bahan-bahannya bahan sih lain. enggak sih, sejauh ini enggak sih. Kita punya suppliernya sendiri sih. Dan sekarang kalau misalnya untuk bikin-bikin udah ada supplier sendiri. Untuk mungkin pakai terigu kali ya? Pakai sagu pasti. Iya seperti itu. Kita udah punya suppliernya sendiri sih. Jadi tinggal dikirim-kirimin aja. Berarti kalau ruko yang di Peak itu udah ada karyawan kah atau masih? Udah ada karyawan, tapi ruko di Peak itu kita buka cuma weekdays saja karena di depan sekolah. Depan sekolah Singapore International School. Jadi di seberangnya. Kita cuma buka Senin sampai Jumat aja. Dari jam 11 sampai jam 5 sore, iya. Jadi pada saat itu pada anak-anak lapar bisa langsung. Iya, langsung Iya, bisa langsung nyebrang ke kita. Iya. Nah terus untuk pembuatannya ada kesulitannya nggak sih? Ada trik-trik mungkin ada khusus? Ya, trik yang paling sulit itu. Sebenarnya sih istri saya sih sekarang udah lebih lancar sih gitu. Dulu waktu baru bikin pempek yang salmon itu agak susah sih. Iya, tapi sekarang udah lebih udah karena lancar. prosesnya cukup sulit juga sih, sulit sih ya. Nah, terus tadi yang apa namanya? Apa? Mau nanya? Enggak dulu. Kalau tadi yang apa namanya yang katanya pempek salmon Taiwan yang itu ada nggak? Udah ada belum namanya target launchingnya kapan? Mudah-mudahan sih kita lagi cari tempat nih. Kalau kita udah punya store, kita udah bisa siapin semua, langsung kita bikin. Mudah-mudahan secepatnya ya. Sementara masih coming soon. Jadi kita mau memperkenalkan mereka 5 produk ini dulu aja gitu, yang mereka tahu dulu aja gitu. Seperti itu. Karena konsepnya nanti beda. Salmon suki itu akan pakai apanya gitu. Kalau nyari orang tester, Ya. Kontak-kontak ya berarti. Orang mau kalau gitu. Orang mau. Yang dasar dulu 5 dulu, baru kalau emang udah Iya. ini namanya yang lain-lain. Seperti Nah itu. kalau per hari untuk di store itu butuh berapa banyak? Maksudnya selalu ngestok berapa? Kalau di store itu kita biasa dikit sih, sekitar 20 sampai 30 piece. Kalau untuk di store karena cuma weekdays ya. Biasa kalau jam 5 anak-anak udah pulang les udah sepi lah gitu. Tapi kalau online sih kita banyak. Tapi kalau misalnya untuk per hari biasanya bikin berapa banyak tuh? Per hari bikin banyak bisa sekitar 70 sampai 100 lah. Piece ya. tapi kalau untuk produksi itu masih di-handle sendiri. Iya, masih dihandle sama istri saya. Soalnya istri saya memang bagian produksi kan. Dan kita kalau pesanan online juga kita terimanya by request ya. Jadi mereka pesan baru kita bikinin gitu. Supaya fresh Biar ya. fresh. Iya. Biar fresh. Nah, Habisnya cobain kan? Bener nggak? iya benar. Benar. Cobain. Nah, ya udah kita akan nyobain setelah Yap. ini. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ra. Bu. Pan. Ya, Ya, pemirsa, pemirsa. balik lagi di Ra. Bu. Pan. Kita hari Rabu. Mau cobain nih, kalau gua kan udah cobain. Kita mau cobain nih. Mau cobain. Gua udah siap. Udah siap apa? Ini tusuk gigi. Satu. Tusuk gigi. Iya. Pakai inilah tangan. Nih, Lebih nih. nikmat. Nah, kita mau cobain nih. Boleh kan? Boleh silakan. Boleh. Nah, Udah. waktunya. Cobain yang ini ya. Saya pesan yang mana ya? Kan Ini kita ada gantian brosur. nih. Ah, Kita kita makan ganti-gantian. salmonnya, terus Kakaknya ordernya makan ini cemilan dari kita. Nih. Jadi kita gantian. Oke, cobain Nih. dulu ya. Pemirsa Ini tahu kan? cukanya. Pemirsa tahu kan kalau misalnya kita tuh Biasa. lagi ngobrol-ngobrol pasti nyemil. Habis. Tapi karena ada Kalau ini nih yang sekarang ditunggu. fokusnya udah ke PP doang. Jadi nggak makan sama makan. sekali Ngobrol cemilannya. aja terus ngobrol aja. Udah, ayo. Kita mau cobain nih. Udah ngobrol terus ngobrol. Ngomong dulu. Nih, cobain nih. Tadi baru aja digoreng di sini. Ya, Dua. Nah, cobain ya pemirsa. Ini ada ini ini yang cuka, pedas. cuka pedas. Nah, ini yang cuka manis. Tuh, bagi mereka yang cuka-cuka tuh. Enak banget pemirsa. Enak banget. Pedesan nggak? Enak banget ya. Nah, kita coba yang lain lagi ya. Enak Kan banget. saya belum. Oh, belum. Pemirsa, menurut saya kalian nggak boleh ngomong lagi makan.
Ikannya berasa banget pemirsa. Intinya itu. Ikannya berenang di mulut gitu. Enak banget. Enak. Nih coba yang keriting nih. Coba yang keriting. Buh, salmonnya. Apa? Nah, keluarga juga suka makan gak nih? Keluarga suka ya. Kalau biasa tadi mau ada langsung duluan. tadi bawa anak gitu kan, anaknya tuh habis itu dia udah mau pempek kayak gitu, saking padahal nggak ada bosannya gitu kan pempeknya. Iya, kalau anak saya sih emang suka tiap kali kalau saya habis bikin selalu mau pempek ya. Jadi kalau yang ini, kalau yang ini apa tadi? Ini panjang, Yang panjang besar. Ini potong. Keriting. Ini yang Kalau itu? keriting. Itu telur kecil. nah ada itu bisa kapal kali. salmon. Itu gantian lah, gantian. Gantian ya. Ini Iya. aku mau makan yang keriting pemirsa. Cuma lebih enak sih dipotong-potong sih itu. Oke. Waduh, Ya ini belum Banyak banget dipotong. bisa kita sambil lupa nanya-nanya. Nah, untuk online itu ada customer paling jauh nggak? Pernah? Paling jauh kita udah kirim keluar kota sih ke Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Denpasar, Belitung, Palembang ya. Paling jauh kita pernah ke kota kecil di Belitung itu ada yang nggak bisa 1 hari sampai, jadi mesti 2 hari sampai, tapi paket kita masih tahan di situ 2 hari. nah terus kalau buat kayak pengiriman gitu online ada syaratnya nggak minimal berapa? Minimum order 150.000 untuk di luar wilayah Pantai Indah Kapuk. Iya. Oh, 150. Ini di Bros juga ada paket-paketnya ya, Iya, nih kayak. untuk di wilayah Pantai Indah Kapuk 100.000 bisa dan free ongkos kirim. Paketnya lucu Ini banget ada ada 6. mulai pertama paket kangen pempek salmon. Terus ada paket keluarga pempek salmon sama paket naik kapal salmon tuh. Naik kapal salmon sih. Pempek paket naik kapal salmon. Nah, untuk harga-harganya boleh tahu nggak? Nah, ini nih harga. Untuk harga-harganya kapal salmon itu 36.000 dan panjang besar itu 36.000. Sementara panjang kecil, telur kecil dan keriting itu 12.000. Iya. Ini Gimana isi telur? Neng, saya belum cobain. ini enak banget. Ini enak banget. Yang banyak. Justru saya lebih suka nggak pakai cuka. Jadi Pakai cuka ini lebih enak. benar-benar Lebih salmonnya garing. apa Berasa. kayak pempeknya doang. Ini gede banget ntar. Ribet gua jadinya. Potong dulu. Lihat tuh buat gue sini. Nah, Pelit banget, udah banyak di sini. coba rasanya, enak banget. Nggak bisa sampai nggak bisa berkata-kata. Terus di Broso juga ini ya, pokoknya di coming soon nih ada pempek salmon suki, pempek salmon tofu, salmon taekwan sama salmon bulat. Nah, ini pokoknya ditunggu ini coming soon. Langsung. Tapi ada kendalanya nggak sih untuk ini kan makanan, tapi ada bisa pengiriman gitu. Kendalanya sih nggak ada sih. Kita selama ini masih lancar aja selama ikutin sistem yang kita bikin gitu. Jadi mulai dari proses pembuatannya, mulai dari proses kemasannya, bahkan dalam packagingnya pun harus hati-hati gitu. Jadi semuanya udah kita atur punya SOP-nya sendiri ya. Nah, jadi ketika sampai di customer itu aman gitu. Walaupun juga pecah atau apa, itu masih aman sekali, masih bisa dikonsumsi ya. Terus untuk pembuatan pempek salmon ini ada nggak sih tips-tips khusus pas masak, pas buatnya gitu? Pas goreng mungkin. Pas Mungkin gorengnya pas harus gorengnya. Gimana? Pas gimana? gorengnya sih disarankan lebih pakai panci teflon ya, jadi nggak lengket ya, serta minyaknya itu harus lebih banyak sih. Nutupin jadi, ya? Iya, nutupin pempeknya seperti itu. Sama digorengnya jangan sampai angus aja. Bener juga. Bener juga sih. Iya. Sampai ini nih warnanya jadi apa ya, ranum. Apa ya? Ranum apa? ya? Nah, bahasanya pokoknya tapi beneran tuh pemirsa jadi pink gitu dalamnya. Kayak pipi mie. Nih, Nah, kalau ngomongin kendala nih, pas pertama kali masuk event itu ada kendalanya nggak sih? Kendalanya sih pertama orang belum kenal produk kita ya, masih lihat-lihat apa itu pempek salmon gitu, terus kemudian baru coba-coba dulu gitu. Tapi ketika kita ikut event berikut-berikutnya selama 6 bulan lalu, orang yang udah kenal sama punya kita, dia langsung beli paketnya. Gitu, bahkan dia beli paket yang sampai naik kapal salmon itu. Jadi langsung udah nggak banyak ngomong, dia beli paketnya gitu. Kalau yang udah kenal produk kita ya gitu. Mungkin untuk yang awal-awal baru coba-coba dulu, lihat-lihat dulu. Seperti itu aja sih kendala awal-awalnya sih. Mungkin karena perkenalan dulu ya. Allah. Enak banget. Tapi kalau misalnya tadi kan kalau di freezer itu tahannya Bisa 2 minggu di freezer. Dua Ya, minggu? di kulkas paling 2 hari ya. 2 hari sampai 3 hari. Nah, biasanya kan kalau misalnya ini pakai apa ya? Ebi ya?
Ebi, iya, cuma saya nggak bawa ebinya. Tapi ada. Ada ebinya juga, iya. Ebinya dari ikan salmon juga mungkin? Enggak, Oh, bukan. enggak. Ebi itu kan udang giling. Udang giling. Iya. Oh. Ebi. Ada ebinya juga. Kira-kira ini kan baru buka di PIK. Kayak kalau nanti pengen buka cabang, kira-kira akan pengen masih di sekitar Jakarta kah atau mau ke Atau bahkan sekitar Pluit. Sementara di sekitar Jakarta dulu deh, kita masih lihat Jabodetabek ya. Sementara seperti itu dulu. Buka di Binus. Jadi belum mau untuk keluar kota gitu belum ya? Belum dulu. Jadi keluar kota hanya untuk yang pesanan online Iya, aja. pesan online aja. Sementara baru di sini dulu aja. Tapi kalau misalnya ada kepikiran nggak untuk membuka franchise mungkin? Sudah ada, kita lagi bikinin juga untuk sistem franchise-nya seperti itu. Karena kita lagi start dulu gitu. Prinsip kita kan karena kita nggak mau sembarangan untuk franchise juga ya. Maksudnya kita mau franchise kita itu kuat juga gitu. Jadi kita nggak sembarangan memberikan produk ke mereka dan mereka jalankan tanpa hasil gitu. Karena kita sedang lihat dulu, kita harus survei lokasinya dulu semuanya segala macam. Nah, ngomong-ngomong, Aduh. Ngomong, makan aja dulu. Mau baru dihabisin ngomong. tapi nanti semua krunya marah-marah kayaknya nih. Kalau minta lagi dimarahin. enak banget sebenarnya pakai nasi. Ya, Tapi juga Indonesia ya. Indonesia. Ya, kayak gimana caranya? Ini kan apa ya? Pertama kalinya mencetuskan pakai salmon gitu. Gitu. Kayak gimana cara memarketingkannya? Apa ya Pas kayak? pertama kali ya. Ya, marketingnya sih sederhana aja ya. Kita selalu bilang bahwa kita itu yang pertama di Indonesia gitu. Karena memang benar cuma kita yang pertama di Indonesia yang bikin seperti ini gitu. Belum ada yang lain. Kan kita nggak tahu juga ya tahun-tahun ke depan kalau ditiru atau apa kan kita nggak tahu juga ya. Iya. Pasti yang asli ya, yang asli ada yang ada ujungnya ada peaknya gitu. Jadi semua orang ingat gitu bahwa oh yang pertama kali mulai itu yang peak gitu. Kemudian di Instagram juga kita selalu pakai hashtag PMP Revolution gitu. Jadi kita duluan yang mulai gitu. Jadi udah pasti Tapi beda. ada itu nggak sih apa bisa hak paten? Masa gitu ada ya? Ada kan hak untuk Ada hak merek, iya. Kita sedang lagi urusin ke situ dan itu di Dirjen Haki kan, hak atas kekayaan intelektual kan gitu. Dan kebetulan PMP Salmon Peak sudah terdaftar juga di situ. Jadi udah aman, udah dipatenkan sama kita. pokoknya udah apa ya nggak usah khawatir lagi ini pasti jadi emang satu-satunya dan pertama kalinya. Ya. Betul. Sejauh ini nih dari bulan Maret sampai sekarang ada nggak pengalaman yang paling diinget pas berbisnis pepes salmon ini lah? Pengalaman yang diingat apa ya? Kendalanya selama ini sih belum ada sih, cuma mungkin orang-orang tua ya, orang tua itu ya dia lebih suka yang tenggiri. Kalau yang udah 50 tahun ke atas saya perhatiin, nah, makanya saya bilang 10% itu 50 tahun ke atas ya, mereka lebih suka yang tenggiri gitu. Oh ya, kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Iya. tenggiri belida mungkin itu yang terbaik untuk pempek juga gitu, tapi kita mencoba positioning di salmon. Sebenarnya apa sih yang beda dari tekstur ikannya kah atau pernah cari tahu nggak tentang itu? Berdasarkan riset kita itu memang teksturnya itu lebih beda. Salmon itu lebih kenyal gitu. Kalau yang bisa bikinnya ya gitu. Salmon itu lebih kenyal dan lebih wangi, lebih punya sensasinya. Iya, Jadi lebih seperti makan sushi Iya. gitu. Seperti makan sushi tapi bukan sushi gitu ya. Iya, enak deh pokoknya. Jadi makan dari- salmon tapi ini digoreng dalam bentuk pempek. Pernah harus cobain sih. Ini tuh bener-bener Recommended abis. iya dan baru ngerasain pempek yang rasanya tuh beda. Tapi pempek Iya, masih pempek berasa gitu ya, masih pempek. pempeknya. Nah, sejauh ini nih, apa namanya, dari bulan Maret sampai sekarang juga, pencapaian apa aja yang udah pernah dicapai sampai pepes salmon? Pencapaian kita baru masuk ke store kayak cafe gitu di Time Cafe di Pluit Village Mall. Terus kita udah masuk ke Jakarta Pusat Buah Segar Pantai Nakapuk juga. Sementara baru ikut event-event itu aja sih, dapat blogger recommended. Iya, blogger Terus ya baru hal-hal seperti itu aja sih. Waktu itu. Sama Binus TV ini. Wis. Terima kasih. Wow. Kita yang terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih. Nah untuk mungkin ada apa ya kayak pembaruan yang akan Muncul. dibuat gitu. Mungkin ada pemikiran untuk selain salmon gitu, ikan-ikan yang lain. Mungkin beneran ini Iya. Iya. Sebenarnya banyak sekali ikan-ikan di dunia ini kan gitu. Cuma menurut saya salmon is the best deh kalau menurut saya sih. Gitu. Menurut saya ya meskipun banyak ikan-ikan lainnya yang the best gitu, tapi saya tetap peluk si salmon aja. Iya. Ya, salmon ikan Saya terbaik. pokoknya gue tunggu pempek ikan teri pokoknya. Itu gak bakal bisa. Nah, tapi selama ini melakukan pencarian nggak maksudnya ikan-ikan yang
ikan salmon tuh protein Protein, ya. Iya betul. Saya rasa itu udah jadi pengetahuan buat banyak orang Iya, ya. Kalau dia udah tahu salmon pasti udah tahu ya gitu. Cuma Oh, bagus. kita tidak terlalu menekankan di sisi di banyak protein, banyak vitamin, banyak gizi, bla 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 bla. Kita cuma menekankan bahwa Anda bisa nikmati salmon dengan Rasa yang bentuk pempek. Oh ya, dengan ya beda deh. Salmon kan biasanya cuman ikannya doang, tapi ini bisa pakai tepung apa terigu itu ya. Iya, seperti Enak itu sih. banget deh. Ngomong-ngomong soal pengiriman nih, kalau jadwal pengirimannya ada jadwalnya nggak sih? Ada jadwalnya. Jadi kita buka sistem PO itu Oh, dari PO. iya dari Jumat sampai ke Senin. Kita terima orderan terus, kita kumpulin dulu. Selasa baru kita produksi, terus besok malam Rabu baru kita kirim selalu. Jadi nyampe hari Kamis. Oh, Berarti soalnya hari kita Rabu dulu. itu selalu hari pengiriman. Iya, hari Rabu malam-malam kita selalu kirim. Itu sehari nyampe lah ya kalau misalkan nggak jauh-jauh banget. Yang sama yang kecuali yang Belitung itu 2 hari. Iya, selama masih bisa dijangkau sama ekspedisi itu Sehari nyampe. satu hari sampai. Wih, Ya. sehari sampai. wow. Benar-benar. Oke pemirsa, kita tahan dulu nih Pak perbincangan kita. Nah, Ya. ini pengen tahu nggak apa ada sosial medianya dan Cara lain-lain. ordernya gimana? Makanya tetap saksikan Bu, Dan halo Halo Mirza. Mirza, balik lagi di Bu, Tan. Ya, udah saking terakhir. Iya. Tadi udah coba-coba juga, tapi jadi Coba-coba semangat. coba lagi dong. Terus nggak boleh dihabisin tapi Oh, udah pada. udah pada marah-marah itu Udah sama pada- ramennya. nggak boleh, nggak boleh Udah pada gitu. mau cobain. Nah, oke kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol. Nah, untuk menjaga kualitas dari pempek ini, untuk mungkin dari perjalanan awal, kan ada tuh mungkin perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang jadi kendor kualitasnya. Itu bagaimana cara menjaganya? Iya, kalau kita sih tetap fokus sama sistem yang udah saya bikin ya. Pertama dari kualitas gitu, karena kita mau keluarin juga orang beli ada harganya, ada harga, ada kualitas gitu. Itu yang paling penting sih dalam konsep kita sih, karena salmon itu kan nggak main-main juga ya. Karena kalau salmon dijual murah juga orang nggak akan Nggak berani tahu beli. ya, karena ini benar salmon apa enggak. Dan kita udah menyesuaikan dengan survei kita dengan harga yang sekiranya cocok dengan pasar di Indonesia ya. Seperti itu sih. Jadi kualitas adalah nomor 1 buat kita ya. Iya, betul. Itulah yang soalnya apa ya, kayak yang mempertahankan customer mungkin. Iya betul. Kualitas. Kalau selama ini pernah nggak sih dari konsumen itu ada yang wah kok pempeknya datang nih udah nggak beku gitu, ada nggak yang gitu? Memang kalau pas udah nyampe di rumah dia udah nggak bakal beku. Karena kita kirim keadaan frozen itu sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Besok baru sampai rumah dia itu jam 12 atau jam 10 gitulah. Atau paling sore itu pernah jam 3 jam 4 udah sampai, tapi dan itu justru bagus, bisa langsung digoreng. Iya benar. iya. Bener juga. Langsung goreng udah. Nah, sampai sekarang nih menurut Esko sendiri bisnis ini sudah menjanjikan belum? Saya belum bisa berjanji berkata-kata bahwa ini akan jadi bagaimana ya. Cuma ya saya tetap fokus aja kan gitu. Sesuai dengan visi kita gitu. Kita bangun visi sendiri bahwa pempek Salmon Peak akan menjadi pilihan utama para pecinta pempek. Gitu. Itu visi kita gitu. Jadi saya berharap saya jadi pilihan utama para pecinta pempek gitu. Ada visi, ada misi. Betul. Iya. Nah, untuk cara-caranya untuk Apa tuh? kayak gimana ya, cara memberitahukan kepada apa ya, kayak customer itu kayak gimana caranya biar makin banyak nih peminatnya. Cara memberitahukan customer ya, biar banyak peminatnya. Ya mungkin mesti cobain dulu kali ya. Ada Ya, kalau tester dicobain. gitu nggak? Kalau misalnya Ya kalau lagi- bazar kita biasa bikin tester. Ya tester mereka coba gitu. Setelah mereka coba mereka suka. Mereka Oh iya, terus pas ada event-event itu ada nggak promo khusus di bazarnya pempek sama promo khusus sih kita nggak ada ya. Cuma mungkin waktu itu kita pernah bikin undian gitu. Jadi mereka untuk pembelanjaan 48.000 ke atas, mereka kumpulin bonnya, kita undi dan waktu itu ada 3 pemenang kita kirimin paket pempek salmon. Iya, waktu bulan Juli lalu ya. Jadi mereka dikirimin for free
paketnya free, ongkos kirimnya free, pokoknya tinggal terima aja deh. Oh, gitu caranya. Mau dong digituin. Cara promonya itu ya, beli di atas 48.000, terus ntar bonnya diundi, dapet langsung dikirim ke rumah. Tuh. Wadaw. Itu pada saat last event bulan Juli lalu, cuma tidak setiap event kita bikin seperti itu sih. Ya. Iya. Jadi Pak, itu mungkin orang-orang yang rezekinya lagi manjur tuh ya. Iya. Dapat. Nah, untuk harapan-harapan ke depannya untuk empek-empek Salmon Peak ini. Ya harapannya sih kita tetap jadi yang pertama di Indonesia ya gitu, karena ya kita perlu tekankan juga bahwa empek-empek itu kan adalah produk Indonesia ya, jadi selalu kita tekankan juga bahwa ini milik Indonesia gitu, jangan sampai nanti Dicomot negara lain lagi. tetangga samping comot ya kan ngaku-ngaku milik dia gitu, dan ya kita terus tekankan aja bahwa ini adalah from Indonesia karena empek-empek ini milik Indonesia gitu. Mungkin tapi ada ketakutan tersendiri nggak sih untuk kompetitor-kompetitor mungkin yang akan menyamai gitu? Kompetitor Tapi sama belum sekali- ada kan yang sana? Belum ada. Kalaupun ada juga kita nggak akan takut karena kita akan lebih inovatif dari dia. Karena yang tadi ada Oke. yang coming soon gitu kan nggak ada tempat lain. Iya benar. Iya. Nah, untuk rencana ke depan dan rencana Iya selain yang Rencana ada jangka jangka panjang panjang dan dan jangka jangka pendek. pendeknya untuk Salmon empek-empek Salmon Peak. Jangka panjang, iya jangka panjangnya mungkin kita pengen main keluar kota ya, nanti someday gitu, mungkin berapa tahun lagi gitu. Untuk jangka pendeknya ini kita lagi mau cari store dulu, mau cari store lain gitu, untuk cabang. Untuk jadi cabang nih. Tapi kalau misalnya masih dipegang sendiri, mungkin agak sulit kali Agak kalau sulit ya, bercabang-cabang gitu. makanya sekarang kita juga lagi bangun tim juga ya. Kita udah dapat marketing, nanti kita akan cari tim-tim lainnya yang kira-kira diperlukan buat itu. Oke. Nah ini langsung ini cara pesennya. Iya mungkin cara Misalkan yang online tuh gimana? Iya, cara pesennya jadi gampang, tinggal WhatsApp aja atau telepon ke nomor 0812 98 66 999 3. Dan nanti kita akan send brosur harganya, price listnya, brosur yang seperti ini. Nanti tinggal dipilih, tinggal kasih nama, alamat, nomor handphone, dan pembayarannya dilakukan transfer ke rekening bank kita dan akan dikirim langsung. Gampang ya. Wow, Ya. gampang. Nomor telepon yang atas karena yang bawah sudah tidak aktif. 0812 98 66 999 3. Oh, jadi kalau itu. paket baru 3 ini ya? Iya, paket baru ada 3 aja. Nah ini pemirsa, yang nomor yang atas yang Balik. dipakai ya. Itu Coba ada balik. ada ini apa Ada namanya? Tuh. di sini dekat Price list. ya nih, terus kalau pemirsa langsung mau telepon nih bisa sekarang nih. Iya nih pemirsa. Tapi kalau telepon ntar HP bunyi sekarang. Ya, Nggak ada kayaknya. Nah. Lagi ini bunyi lagi. Ada saran nggak, saran dan tips mungkin untuk Ya, buat- ini kan kita para mahasiswa mungkin buat- yang baru-baru pengen Jadi entrepreneur. kayak gimana caranya? Saran saya sih sebenarnya jadi wirausaha itu ya gampang-gampang susah ya. Jadi yang bagus juga belum tentu berhasil, yang berhasil juga belum tentu bagus-bagus banget gitu. Jadi saran saya sih tetap move on aja, maksudnya tetap maju terus walaupun gagal atau apa ya, kayak seperti bayi kan kita ada tahap-tahapnya ya, belajar merangkak seperti apa, belajar berjalan seperti apa, dan kalaupun jatuh gagal ya semangat lagi aja, fight terus aja gitu. Jadi jangan karena satu kegagalan terus kita jadi patah arang, terus kita nggak berani lakukan apa-apa gitu. Kayaknya kegagalan itu bukan suatu hal yang buat buat kita jadi minder, jadi apa. Saya juga dulu pernah gagal kok gitu, tapi saya nggak pernah minder seperti apa gitu. Justru dari kegagalan itu kita buktiin aja bahwa kita bisa lakukan yang lebih gitu. Apalagi kalau di bidang kayak wirausaha gitu ya, jadi pasti ada jatuh bangunnya. Iya. Nggak harus. Seperti itu. Jadi nggak semulus yang dibayangkan ya. Ya, kayak lagu lah. Jatuh bangun aku belajar. Tapi kalau misalnya untuk pengusaha-pengusaha sebenarnya untuk membangun bisnis tuh yang paling sulit itu tahapan apa sih? Tahapan yang paling sulit itu menurut saya itu adalah proses marketingnya. Marketing. Kalau udah jadi tapi nggak dipasarin tuh, ya ntar siapa yang tahu gitu kan? Gak ada yang tahu. Seperti itu sih proses marketingnya sih. Soalnya mungkin karena dari proses marketing itu jadi image dari brandnya tersebut. Betul, dan bagaimana kita marketinginnya itu juga itu ya menandakan brand kita juga gitu. Jadi marketingnya itu harus sesuai dengan gaya kita lah gitu. Kalau ini kan saya menggunakan gaya saya sendiri gitu. Seperti itu untuk memperkenalkan bahwa ya ini pempek salmon seperti itu. Oh iya. Sejauh ini nih dengan
kan orang salmon taunya mahal nih, mahal. Nah, sejauh ini dengan harga-harga yang dipatok segini ada yang Protes mahal gitu. iya, ada Betul. yang bilang-bilang gitu nggak? Banyak sekali yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang biasa aja sih. Karena tergantung orangnya sih ya. Kita nggak bisa itu karena memang ini ditargetkan untuk menengah ke atas. Seperti Lagian itu. kalau misalnya harga mahal tapi enak Iya, dan nggak apa-apa. lebih bergizi, Worth it kan? iya kan? Worth it. Jadi, nah sekarang waktunya promosi, Ya. promosiin lagi nih. Ada Boleh. mungkin ada sosial Oh iya, medianya. kan baru nomor ya, Tadi baru media. nomor. Mau pesan kemana? Sosial media kita pertama itu kita ada di Instagram, jadi bisa tahu juga tentang event-event kita, foto-foto kita di Pempek Salmon Peak, disambung semua itu untuk Instagramnya. Kemudian kita ada Facebook page juga, yaitu Pempek spasi Spal Salmon spasi PIK dengan huruf besar semua. Itu Facebook page-nya, jadi boleh di like Facebook page-nya dan boleh di follow juga Pempek Salmon Peak-nya di Instagram. Iya. Nah itu pokoknya di situ langsung ada tuh nanti buat nomornya, Nomor delivery-nya berapa, semuanya delivery ada. berapa, kayak gimana Di caranya. Instagram ada delivery. Nanti online lewat juga. situ pokoknya ada semua gitu. Boleh. Betul. Nah itu nomornya udah diulang Nah, ini lagi, nomornya nih. 0812 Tuh, ini nomornya ya, 9866 993. Oke, itu langsung Langsung ke saya sendiri, iya. Asal jangan digangguin aja ya. Jangan ganggu dong nanti. Nanti SMS minta pulsa. Iya, udah nggak Saya zaman. kirimin pempek nanti. Oke, Oke deh. Esko udah 1 jam nih kita Thank udah you banget, ngobrol. ya. Terima kasih Terima banget kasih. Thank you banget. atas Semoga waktunya. cabangnya Thank you banget. makin Makin banyak. banyak Makin dan banyak. mungkin jadi lebih gampang bertemu dengan ini Iya, pempek salmon. boleh. Iya. Nanti mampir-mampir. Betul. Oke. Nah, nggak kerasa pemirsa kita udah berbincang-bincang selama 1 jam. Yap. Tetap saksikan rebutan di jam dan waktu yang sama. Masih bersama Windy. Awi. Dan Erik. Kita pamit. Bye. Dadah. Dadah.